Baik, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Kita berada dalam ruang kelas untuk kembali belajar mengenai rahasia huruf Ibrani. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengikuti kelas ini, Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran sesudah hari ini, dan itu kita sudah muat di dalam YouTube, ya. Bapak Ibu bisa search YouTube-nya yang biasanya saya sharing di ruang review. Di sana nanti Bapak Ibu dapat melihat dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Hari ini sudah sampai pada pertemuan yang ke-10. Pertemuan ke-10 di mana kita akan belajar huruf yang ke-8. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tidak punya waktu untuk melihat satu demi satu YouTube-nya, karena satu huruf itu kita telah melalui dalam durasi waktu paling cepat 1,5 jam dan paling lambat 2 jam. Jadi kalau ini sudah 10 kali pertemuan, kalau dilihat sebelumnya itu sudah sangat banyak sekali waktunya. Tetapi bila Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung, Bapak Ibu bisa memiliki bukunya. Bukunya ada di Shopee. Nanti linknya akan saya bagikan supaya Bapak Ibu mudah belajar. Saya sedikit mengulangi mengapa kita belajar rahasia huruf Ibrani, sebab dalam pemikiran orang Ibrani ternyata bahasa Ibrani bukan saja memiliki arti secara tegak lurus atau secara harafiah, melainkan di sana memiliki banyak sekali filosofi-filosofi yang terkandung. Filosofi yang terkandung di dalam setiap huruf Ibrani tidak hanya dilihat daripada arti kata tersebut secara tegak lurus, tapi juga muncul dalam simbol-simbol yang ada di dalam huruf tersebut. Baik setiap huruf yang menyusun kata memiliki simbol, maupun di dalam setiap huruf memiliki angka, dan angka-angka tersebut menyampaikan sebuah pesan. Belum lagi di dalam satu huruf tersebut memiliki filosofi-filosofi yang mendalam. Jadi lapisan-lapisan dan lapisan makna daripada huruf Ibrani ini sangat kental. Jadi apabila Bapak Ibu tidak pernah menerima pengajaran seperti ini, sehingga ketika orang-orang yang dalam pengertian Semitik menyampaikan pandangan mereka secara langsung, secara cepat, Bapak Ibu akan mengira bahwa itu semua cocok logi. Tidak, Bapak Ibu. Apabila didasarkan oleh pengertian-pengertian yang mendasar tentang teknik rahasia-rahasia yang ada di dalam pelajaran atau filosofi Semitik kuno, itulah yang dapat mereka baca karena mereka dapat melihat. Dikarenakan mereka menggunakan kacamata baca yang asli atas tulisan tersebut. Sedangkan kita atau masyarakat yang lain tidak memiliki kacamata yang sama. Sehingga persepsinya itu berbeda. Oleh sebab itu, janganlah kita cepat menghakimi, janganlah kita cepat menilai tanpa memiliki sebuah dasar referensi kajian yang mendalam. Barusan beberapa saat yang lalu saya sangat diberkati dengan Ibu Rita Wahyu. Beliau memang bagi kami di Indonesia merupakan guru dan panutan. Beliau memberikan sebuah statement yang sangat luar biasa bahwa memang di Israel, orang Israel itu hanya memiliki satu kitab. Kitabnya adalah Taurat. Dan satu lagi kitab yang mereka miliki, yang mereka percaya adalah komentari
daripada Torah. Kemudian di dalam kitab yang kedua itu ada commentary of Torah. Kemudian yang ketiga adalah commentary of the Torah. Kemudian yang keempat adalah commentary of the Torah. Kemudian tahap selanjutnya ada juga commentary of the Torah. Wow, ini sebuah pengertian yang luar biasa bahwa Torah itu merupakan basic dasar. Dari Torah muncullah commentary of Torah, yaitu Midrash. Dan kalau Bapak Ibu memahami bahwa perjanjian baru itu adalah commentary of the Torah. Jadi sebenarnya yang ditulis oleh Rasul Paulus atau Rabi Saul adalah Midrash. Jadi surat kepada Roma, surat kepada Korintus yang ditulis oleh murid-murid, kecuali Injil ya Bapak Ibu. Injil memiliki sesuatu yang berbeda. Dia boleh merupakan penggenapan daripada Taurat, bagian daripada Taurat. Tetapi yang lain adalah commentary of the Torah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan kita belajar pada pertemuan yang ke-10 dan kita akan belajar huruf Chet. Huruf Chet ini sangat menarik dan saya bersuka cita boleh mengajarkan kepada Bapak Ibu hari ini. Kenapa bukan hari yang minggu kemarin? Karena kita sudah memasuki minggu yang ke-7 minggu kemarin. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-8. Pak, bukankah Tuhan di dalam Alkitab memerintahkan kita merayakan 7 minggu? Dan setelah 7 minggu itu kan pas. Maksudnya sudah lalu, sudah lewat. Sebenarnya tidak seperti demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah minggu yang ke-8 setelah Paskah. Walaupun tidak dirayakan dalam sebuah perayaan, dalam perayaan yang besar seperti Shavuot, tetapi minggu yang ke-8 memiliki sebuah perayaan yang lain yang sangat diketahui oleh orang Semitik kuno, yaitu orang Ibrani itu sendiri. Kembali kita tarik jauh sebelum peristiwa di mana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, ada sesuatu yang terjadi, yaitu Tuhan membawa mereka keluar, kemudian menghadap Tuhan di Sion, dan itu terjadinya adalah selama 7 minggu gitu loh. Nah, peristiwa di Sinai itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel bertemu dengan kemuliaan Tuhan, dan itu dirayakan dalam hari raya Shavuot. Di dalam hari raya Shavuot ada sesuatu hal, kita kemarin sudah membahas itu berulang-ulang, dan hari ini ada sebuah point of view. Poinnya gini, hari raya Pentakosta merupakan hari raya peringatan di mana bangsa Israel itu menerima pesan Tuhan, menerima 2 loh batu, menerima 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan itu sebuah perjanjian yang dipahami oleh orang-orang Israel kuno, Semitik, dan orang-orang Rabbinik. Kekuatan di dalam 10 perintah Tuhan itu kekuatan seperti kekuatan dalam pernikahan, janji pernikahan. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah perjanjian di atas Gunung Sinai itu, sebuah ikatan janji. Dia membuat kita adalah jemaatnya, dan dia adalah Allah kita. Dia membuat kita ini mempelai perempuan, dan dia adalah mempelai laki-laki. Dia membuat ikatan yang kuat, dan ikatannya adalah ikatan pernikahan.
Ada peristiwa pernikahan dalam hari raya Shavuot saat pemberian firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sebelum kita mengerti memaknainya lebih jauh lagi, mari kita pelajari huruf Het. Huruf Het dalam bentuk Ancient Hebrew, dia jadi pertama-tama digambarkan tanah, kemudian ada langit, dan diikat oleh 3 pilar. Kemudian dalam Paleo Hebrew, dia bergeser bentuknya ya Bapak Ibu. Dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan setempat. Jadi ini adalah sebuah 2 pilar yang diikatkan, yang terikat satu dengan yang lain. Nah, saya sangat menyukai yang ancient pictograph, yang masing-masing memiliki filosofi masing-masing. Tetapi filosofi yang ada di ancient pictograph ini memiliki kedalaman makna yang lebih dalam lagi ya. Saya ulangi sekali lagi, ketika mereka menulis huruf Het, mereka menulis antara tanah dan langit. Tanah ini adalah feminim, ya. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa tanah Ha'adamah itu adalah feminim. Sedangkan langit adalah maskulin. Dan ini terhubung dengan 3 pilar. Dihubungkan dengan 3 pilar. Antara langit dan bumi dihubungkan 3 pilar. Dan di dalam Paleo, di situ ditegakkan bahwa ada bagian yang lebih tinggi daripada bagian yang satunya, yaitu maskulin. Yang satunya yang lebih rendah adalah feminim. Dia diikatkan dalam 3 bagian. Apa ini? Jadi inilah yang disebut stela, sisi. Paham ya? Stela itu apa? Stela itu adalah sisi. Jadi inilah yang mengapa laki-laki dari stelanya keluar wanita. Stela itu, sisi itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan rusuk. Tapi sebenarnya itu bukan tulang rusuk. Tapi another side, sisi lain. Itu dia keluar dari sisi. Kata stela yang digunakan pada sisi yang ada pada tabut perjanjian. Ya, saya sudah berbicara bahasa Ibrani terlalu dalam dan memang kita bermain-main dalam bahasa Ibrani. Dan kemudian dalam Paleo Hebrew, ini Bapak Ibu kita tadi sudah lihat sisi-sisinya baik maskulin maupun feminin. Di dalam ancient juga, kemudian di dalam modern. Lihat Bapak Ibu, cara menuliskannya adalah begini. Jadi apa ini? Ini adalah zayin, kemudian diberi vav. Jadi membentuk huruf Het ini dimulai dari membentuk huruf zayin, kemudian dikasih vav. Het lambang apa? Di dalam pengertian Ibrani kuno, Het itu dilambangkan seperti pagar. Pagar yang memagari domba, pagar yang memagari rumah, pagar yang menjaga agar aman, agar terjaga, agar tidak melompat daripada daerahnya. Jadi Het ini dalam pengertian Semitik kuno dimengerti itu adalah pagar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna mendalamnya ada di sini. Bahwa Het ini Bapak Ibu
dibentuk dengan cara menulis yayin dan memberikan vav. Zayin, kemudian vav. Zayin, kemudian vav. Zayin, kemudian vav. Apa artinya di sini? Wow, dalam sekali. Kemudian ada tipe penulisan Torah Scripture. Inilah yang nanti kita akan pahami. Disinilah letak filosofi itu semakin dalam. Bagaimana mereka menulis zain dan vav, tapi di atasnya ini diberi malhut. Ya, di atasnya diberi malhut sehingga tergabung. Jadi ini zain, ini vav, kemudian diberi malhut. Ini zain, ini vav, kemudian diberi keter, mahkota, kupa. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lagi. Jadi di atas zain dan vav diberi penghubung jembatan atau mahkota. Het ini melambangkan perlindungan, sanctuary, perlindungan, suaka, suatu suaka. Jadi ada zain, ada vav, kemudian diberi perlindungan atau tudung atau mahkota. Jadi het ini adalah pagar yang memagari seseorang, memagari domba-domba menjadi tempat perlindungan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa di kandang domba atau tempat yang menjadi proteksi domba-domba, ketika domba itu diproteksi, dikelilingi menjadi ekosistem di mana domba itu hidup, disitulah domba-domba itu dapat melahirkan kelahiran baru, bermultiplikasi, menerima kehidupan yang baru, dan eternity, bisa berkembang biak, bisa selamanya itu ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi lambang bagi kita. Bahwa pada hari yang ke-8, setelah kita menerima Roh Kudus pada minggu yang ke-7, kita benar-benar pada minggu yang ke-8 telah memiliki sebuah hubungan yang mendalam dengan Tuhan, ibarat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dalam tudung kupa atau dalam tudung mahkota. Zain, kita ketahui zain ini memang individu atau bentuk sendiri, sedangkan vav juga bentuk sendiri. Nah, pernikahan atau kupa ini adalah sebuah penyatuan atas dua individu yang berbeda. Disinilah letak di mana persatuan itu melahirkan kelahiran kembali, hidup baru, hidup yang dipersiapkan untuk langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi filosofi het ini seperti filosofi antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan ini merupakan entitas yang berbeda, karakter yang berbeda, energi yang berbeda, benda yang berbeda. Yang satunya pedang, ya, zain, yang satunya paku, tukang tusuk, gitu. Dan semua dipersatukan dalam talit, dalam kupa, dalam pernikahan, dalam hadirat Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi melihat filosofi ini. Nah, secara struktur, berkali-kali ini saya ulangi sekali lagi, secara struktur, huruf het itu terdiri dari vav yang ada di sebelah kiri dan huruf zain di sebelah kanan. Kemudian ada sebuah segitiga penghubung, yaitu jembatan, ya, yang membuat dia lebih panjang. Jadi
langsungnya itu nulisnya begini Bapak Ibu, ya, atau bisa ditulis uh, tapi yang ditulis dari belakang ya, bukan dari depan. Bisa ditulis begini, bisa ditulis begini Bapak Ibu, kayak bikin res begitu ya. Nah, cat itu adalah zain plus faf, dan di atasnya diberi keter, jembatan, mahkota. Ada segitiga di sini. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Maknanya dapat Bapak Ibu lihat di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Sebuah jembatan segitiga di atasnya disebut katoteret, jembatan katoteret. Nah, dalam tradisi-tradisi Yahudi, dalam spiritualnya mereka, dalam Kabalah, khat ini melambangkan jalan menuju transformasi, di mana manusia telah melewati ambang batas antara eksistensi fisik dan kesadaran ilahi. Jemaat kekasih Tuhan telah dipersiapkan dalam 49 langkah, telah mempersiapkan hidupnya untuk sebuah pertemuan dengan Tuhan pada hari yang ke-50. Telah menutup semua gerbang-gerbang kenajisan dan meningkatkan dirinya dalam kekudusan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus yang diterima sejak pada hari yang pertama itu benar-benar memberikan sebuah kekuasaan mutlak, tempat kita memberikan tempat kepada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Roh Kudus benar-benar berkuasa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang ke 24, saya mohon dibacakan Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-49. Bapak Ibu, mungkin ada yang dapat membantu saya persilakan. Silakan di open mic-nya. Lukas 24 ayat 49. Ayo Pak Ferry. Bunyinya adalah, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cermati baik-baik pesan Tuhan itu. Jangan Anda menyadari bahwa pada hari yang ke-50 baru murid-murid menerima Roh Kudus. Oh tidak. Roh Kudus itu diberikan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Mulai itu start di situ. Di mana sejak hari pertama Yesus bangkit di pagi hari dan di malam hari Yesus menjumpai murid-muridnya dan menghembuskannya dan berkata, terimalah shalom. Dan shalom yang pertama ditunjukkan dengan menunjukkan tangan yang berlubang paku dan lambungnya yang tertusuk. Artinya apa? Orang yang menerima damai sejahtera adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamatnya. Karena di dalam kebangkitannya, di dalam pengorbanannya anak domba Paskah itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ada pemulihan hubungan. Kemudian kata selanjutnya, peristiwa selanjutnya ketika mereka semua bergirang karena Tuhan bangkit, karena guru mereka telah bangkit dan firman yang dia sampaikan, ajaran yang disampaikan semua digenapi, dan mereka tahu identitas siapa yang mengajar mereka, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri. Mereka sangat bersuka cita. Kemudian Yesus berkata,
Shalom, damai sejahtera itu bagimu. Kemudian Yesus mengembuskan Roh Kudus. Jadi ketika seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Roh Kudus sudah mereka terima. Terbukti di dalam Midras, maksudnya dalam Perjanjian Baru, bahwa karena karya Roh Kuduslah orang dapat mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bukan karena Roh Kudus, orang itu nggak akan terima. Masalahnya adalah ketika Roh Kudus mereka terima, apakah Roh Kudus dapat berkuasa dalam kehidupan mereka 100%? Itulah yang disebabkan Tuhan Yesus ngomong dalam Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus tidak ngomong sampai kamu tuh menerima Roh Kudus. Enggak. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Nah, kekuasaan dari tempat maha tinggi bukan untuk kita kuasai. Kekuasaan dari tempat maha tinggi bukan untuk kita atur. Kekuasaan dari tempat maha tinggi adalah kekuasaan yang menguasai kehidupan kita 100%. Oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat di situ disebut di situ ditulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di dalam hidup mereka itu sudah ada, tapi belum penuh pada hari yang pertama. Dan itu membutuhkan step, membutuhkan ditutup lagi lubang-lubang kenajisan, ditutup lagi dan melangkah sampai hari yang ke-50 baru mereka penuh fulfill. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu adalah kepenuhan kuasa dari tempat tinggi yang menguasai hidup seseorang. Bukan seseorang itu minta kuasa, terus kuasa itu dikuasai untuk digunakan semau gue. Enggak. Semuanya karena Allah telah berdaulat, Allah telah menjadi Tuhan, dan itu adalah rencana Tuhan sejak semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang telah berhasil melewati ambang batas fisik, terlepas dari gaya gravitasi bumi, terlepas dari seluruh kenajisan, dan dia dapat memiliki kesadaran ilahi lebih daripada biasanya, sudah dikembangkan. Karena Yesus berbicara kepada murid-muridnya, daging itu memang lemah, daging lemah, roh itu penurut. Makanya kita harus melatih roh kita ini sehingga berkembang dan daging kita semakin mati, kita lemahkan. Dan kemudian setelah pada level itu, kita akan memasuki level yang ke-8, sebuah transformasi. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi kuasa dari tempat tinggi, orang yang telah menjadi satu bagian dengan Allah, ditunjukkan dalam transformasi hidup. Petrus telah berdiri di muka 3.000 orang lebih dan dia berani berpidato. Padahal ditanya satu orang saja dia sudah menyangkali. Kemudian ditanya berkali-kali, bertiga kali dalam pertanyaan dia menyangkali. Tetapi pada saat itu, ketika banyak bertanya apa yang terjadi atas murid-murid, dengan berani ada transformasi dalam kehidupan Petrus. Dia berdiri di sana, menjelaskan di sana. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus bukan cuma berbicara sandalawas, sedangkan hidup lawasnya, hidup lamanya tetap melekat di situ. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang memiliki perubahan transformasi ilahi.
Dia dipenuhi oleh kuasa ilahi bukan untuk menguasai hal-hal yang ilahi, tetapi dikuasai oleh kehendak Tuhan dalam segala hal yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Karunia apapun itu yang Tuhan taruh dalam hati. Jadi head ini adalah jembatan, gerbang, transisi dari keterbatasan manusia. Terbatas. Karunianya terbatas. Menyanyi biasa, tetapi jikalau dilatih, didoakan, ketika menyanyi, nyanyiannya itu melompat dari batas. Ada kuasa di dalam nyanyian, ada hadirat dalam nyanyian, ada gerakan Roh Allah di dalam nyanyian. Jadi transformasi ini harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang ada di DTU terlebih-lebih. Anda belajar. Ketika Anda belajar mengembangkan spiritual Anda, cara berkhotbah, hermeneutik, homiletik, Bapak Ibu, perjanjian lama, perjanjian baru, teologi penderitaan dan sebagainya, dan nanti masih banyak lagi yang akan Bapak Ibu kecap. Ketika Bapak Ibu melatihnya, mempersiapkan hati untuk dipakai Tuhan, kedatangan Tuhan, kemudian ada Roh Kudus yang semakin menghandle Anda dengan leluasa. Disitulah kuasa dari Maha Tinggi ada di sana. Setiap kata-katamu ketika engkau menyampaikan kepada jemaatmu, kepada sesamamu, disitulah kuasa itu bekerja. Apabila engkau tertransformasi hidupmu, bukan cuma ujuk-ujuk gitu loh. Belajar masih sesaat saja, tiba-tiba karena dapat gelar gitu ya, gelarnya. Jadi di DTU ini kita tidak mencari gelar. Kita benar-benar memberikan hidup untuk sebagai tempat Tuhan bertahta. Tempat kuasa itu ada dan ditransformasikan. Ketoret jembatan itu menghubungkan kedua sisi, menyerupai kanopi. Nah, Bapak Ibu, dalam ibadat atau upacara pernikahan Yahudi, ada yang disebut kupah. Kupah itu tudung. Nah, kupah itu adalah talit yang ujung-ujungnya, ujung tisit ditarik bersama-sama, jadi itu adalah kupah. Dan ini menjadi sebuah perlambangan bahwa pernikahan harus ada di dalam tudung doa. Pernikahan harus ada dalam tudung doa adalah apa? Hadirat Tuhan, hadirat Roh Allah, Mary Kevet, di situ Allah menaungi, membentuk. Ya, Bapak Ibu, dalam pernikahan kita mungkin Bapak Ibu juga sudah menyadari bahwa kita adalah individu yang berbeda, yang disatukan dalam janji di depan Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan. Kita dipersatukan. Yang satunya pedang, yang satunya paku, dipersatukan. Besi menajamkan besi. Ada bentukan luar biasa di sana. Ditransformasi. Ya, dulu saya nggak bisa makan pedas. Tapi sekarang gara-gara istri saya suka pedas, dikit-dikit gitu. Dikit-dikit masih bisa pedas. Istri saya yang suka pedas, dia sampai mahnya seperti itu Bapak Ibu. Greknya tinggi-tinggi, dikit-dikit. Sudah 2 kali masuk UGD Bapak Ibu gara-gara grek. Akhirnya dia meninggalkan segala kepedesan itu. Tertransformasi, dia dengar saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi lewat pernikahan ada peristiwa-peristiwa di mana seseorang itu semakin diperlengkapi, semakin disempurnakan. Ada sebuah kelahiran-kelahiran. Haket ini Bapak Ibu melambangkan persatuan dua energi.
energi laki-laki dan energi perempuan dipersatukan. Dan Tuhan sebagai pusat, sebagai mitra ketiga yang menaungi. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi di dalam setiap pernikahan orang Ibrani, mereka selalu membentangkan. Membentangkan apa? Ini loh, tudung doa ini loh. Kain yang dibentangkan. Apa ini kain ini? Kain ini lambang kemah maha suci. Karena ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, menuju Gunung Sinai, menuju padang gurun, mereka nggak bisa bangun rumah, mereka bangunnya tenda. Demikianlah juga hadirat Allah, mereka membangun kemah pertemuan, kemah ruang maha suci itu dibentangkan dengan sebuah kain. Kain itu lambang di mana hadirat Tuhan yang awan tiang api itu menyertai dan ada di sana. Itu yang dimengerti. Dan itu lambang daripada roh Allah yang Mary Kevin. Jadi suatu pernikahan yang tidak ditudungi dengan tudung doa, dua energi yang bersama-sama bersatu tanpa kupah, tanpa doa. Energi itu besar, berlawanan, dan jikalau tanpa doa, pedang besi menajamkan besi, disatukan tanpa ada doa, ada nih perang Brontoyudo, piring terbang di mana-mana, hewan caci maki ada di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi pernikahan lambang penyatuan dua energi, ya. Yang satunya pedang yang ada mahkotanya ini, yang satunya paku. Paku ini lambang perempuan, ya. Dan di sini ada kupa. Itulah kan Bapak Ibu, pintu angka 7, kemudian dikasih vav depannya. Luar biasa kan? Ini bukan cocok logi, ini yang dimengerti oleh orang Semitik ketika mereka membaca Alkitab yang tidak pernah ada di dalam pemikiran kita. Di dalam Matius 18 ayat 20, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah lambang dari huruf N. Di mana 2 orang berkumpul, Tuhan ada, 3 orang lagi satunya. Ada 3 sosok di sini. Dan disitulah hadirat Shekinah Glory ada di sana. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, suami istri, anakmu juga di sana, dan engkau sedang berada dalam tudung doamu, disitulah Shekinah Glory, kehadiran Tuhan yang merupakan inti dari hubungan suami istri, inti dari hubungan antara orang tua dan anak, mengakibatkan keharmonisan. Ini yang dihancurkan iblis. Iblis tahu ini, sehingga tudung doa itu seringkali di cancel, diabaikan, ditutup. Iblis tidak ingin menciptakan keharmonisan yang terjadi antara dua energi. Iblis ingin energi itu energi yang selalu bertabrak-tabrakan. Kalau sudah bertabrakan saling melukai, dia tepuk tangan. Tetapi jikalau ada naungan doa itu, energi itu akan menjadi sebuah pagar. Pagar, head ini pagar. Jadi pernikahan itu energi pagar, Bapak Ibu. Nah kalau ada perceraian ya berarti lompat daripada pagar, lompat dari kupa, lompat dari perlindungan Tuhan. Makanya kalau orang bercerai, ya saya tidak mengadili sih, tapi itu sudah keluar daripada perlindungan Tuhan. Makanya kalau sebelum menikah, bukalah mata selebar-lebarnya. Kalau sudah menikah, tutup mata selebar-lebarnya, karena nasi sudah jadi bubur.
Kalau nasi sudah jadi bubur, buburnya ditambah saja telur bitan, ditambah saja ayam suwir, dikasih kecap asin, jadinya enak. Ya ditelan saja gitu loh. Ya, di dalam tudung doa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dalam tradisi piktograf Ibrani kuno, huruf ket ini merupakan pagar perlindungan, tembok perlindungan. Jadi firman Tuhan, dua loh batu sebagai simbol perjanjian kedua belah pihak adalah pagar perlindungan, melambangkan perlindungan Allah, kesucian, batas agar kita tidak melompat. Inilah kenapa Raja Daud ketika ada di puncak-puncaknya dia, energi itu tidak dilengkapi dengan pagar. Raja Daud tidak berhasil membangun pagar di atas soto rumahnya. Sehingga ketika ada Goliat yang lain, kalau Goliat besar-besar dia bisa, tapi ini Goliatnya nih semlohe. Kalau bahasa Jawa ini semlohe. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Dia cantik jelita. Naked, telanjang dia. Menyebabkan Raja Daud gelundung. Jatuh dia di sana. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita sudah di puncak hari yang ke-50, sudah penuh roh di situ. Sudah dikasih kuasa Tuhan. Ingat hati-hati, pasanglah pagar sekeliling. Anda sudah disucikan Tuhan, Anda sudah dalam persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Hati-hati, pasang pagar. Kalau tidak pasang pagar, ketika matamu memandang keindahan dunia ini, nah adalah kuasa yang kau dapat menyebabkan kejatuhan Anda. Karunia-karunia selama ini justru menjadi kesombongan. Yang mempunyai karunia kesembuhan dicari orang, yang memiliki karunia mujizat dicari orang, yang punya karunia ngajar khotbah luar biasa dicari orang. Lupa bangun pagar. Bapak yang dikasih Tuhan, pagar membatasi dan melindungi Anda, membuat Anda menjadi selalu berharga dalam perlindungan dan hubungan dengan Tuhan. Inilah makna daripada huruf khet. Inilah lambang daripada huruf khet. Itulah pagar yang harus dibangun oleh para pemimpin keluarga kepada anak-anaknya. Jadi hati-hati anak-anak Anda harus ada pagar di dalam apa? Dalam kupah, dalam kerudung doa, dalam talit, dalam sisip. Di situ ada pembatas. Di situ ada perlindungan. Nah, kemudian mari kita melangkah pada bagian yang ketiga, yaitu huruf itu juga memiliki nama. Het itu adalah het, yod, dan taf. Ya, kalau kita lihat piktografinya, taf itu adalah salib, yod itu adalah tangan yang menyembah, dan kita telah belajar bahwa het itu adalah pagar. Artinya apa? Salib Tuhan. Ya, kalau sudah jadi piktograf ini bacanya dari kiri ke kanan ya, tapi kalau dalam huruf ini kita baca dari kanan ke kiri. Het, yod, taf ini Bapak Ibu, artinya apa? Filosofinya apa? Salib. Ini kalau perjanjian baru ya, kita lihatnya secara orang Kristen salib. Tapi kalau secara Yahudi ini adalah covenant, firman, tanda, perjanjian yang dibawa dalam penyembahan, dalam persekutuan tangan yang terangkat, merupakan pagar dalam kehidupan setiap manusia yang memilikinya. Jadi kata het
kata head memiliki makna hidup. Ya, jadi kata head itu huruf ke-8, tetapi kata head memiliki arti hidup, kehidupan. Jadi head itu lahir baru ya, hidup ya. Luar biasa di sini. Jadi kata head, ini loh kata head ini loh Bapak Ibu. Ini artinya itu kehidupan, hidup. Jadi angka yang ke-8 itu adalah hidup. Bagaimana kehidupan ini terjadi? Apabila Anda dalam salibmu, engkau tertekuk menyembah Tuhan dan engkau menegakkan pagar sekeliling, maka engkau hidup. Jadi secara mistis, simbolis, huruf Het, yaitu Het, Yod, dan Taf, memiliki makna tanda kehidupan yang dikerjakan oleh tangan Allah sebagai perlindungan, atau karena head ini adalah pintu gerbang, karena head ini adalah ini kita bisa, kalau sudah piktograf kita bisa baca dari kanan, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi ini pintu, kalau pagar itu ada pintu ya, pagar kehidupanmu, engkau dijagai kehidupanmu, dipagari kehidupanmu agar bisa menyembah Tuhan di dalam perjanjiannya, di dalam firman-Nya, di dalam salib itu firman, perjanjian, covenant, kuasa kematiannya. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita perdalam lagi dalam Amsal 27 ayat yang ke-17. Take attention ya, karena ini akan sangat mendalam lagi. Luar biasa ketika saya membaca ayat ini. Wah, saya mengagumi bahwa Alkitab adalah mutiara-mutiara harta surgawi yang luar biasa. Amsal 27 ayat 17 yang juga lambang daripada head. Hidup, ini kan hidup ya. Hidup ya. Di mana dua energi disatukan dalam kerudung doa. Saya bacakan di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya ulangi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya mohon satu orang daripada audiens, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kata-kata ini, dari bacaan ini? Apa yang Anda dapat maknai tentang besi menajamkan besi, orang menajamkan orang? Silakan. Saya minta keaktifan dari Bapak Ibu yang tentu tidak asing dengan nats ini. Saya persilakan. Mari, apa yang dapat Anda kemukakan tentang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya? Pak Ya, Giri, silakan Pak Giri. Saya persilakan. Ya Pak, ayo. Ya, Ibu Elizabeth, si cinta, silakan. Ya Silakan, Pak, Ibu besi Elizabeth. kalau menurut analisa saya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, maksudnya manusia itu belajar dari pengalaman manusia lain gitu. Jadi kalau yang satu sudah pernah mengalami penderitaan, umpamanya penderitaan X, dia jatuh, yang lainnya jangan ikut jatuh gitu, karena belajar dari yang temannya itu gitu Pak. Terus manusia juga memperdalam pengetahuannya ya dari manusia lain. Jadi saling mengajar. Jadi yang satu punya pengetahuan lebih, mengajar
pada manusia yang pengetahuannya rendah, atau pengalaman yang satu dibagi kepada yang lain sehingga yang lain tidak ikut terjatuh seperti yang pertama itu, gitu Pak. Itu menurut Terima pikiran kasih, saya. Bu Elizabeth. Terima kasih untuk pemaparan apa yang Ibu Elizabeth dapatkan. Yang lain, Bapak Ibu, saya persilahkan. Ketika Bapak Ibu membaca besi menajamkan besi, ayo, apa yang Anda dapatkan di sini dari nats di sini? Saya persilahkan. Yang lain, Pak Rudi silakan. Harsono, silakan Pak Rudi Harsono. Pak Haris Pitumorang. Pak Yusak Parinding sudah buka mic, silakan. Ayo Pak Ferry. Silakan, Bu. Membuat kita sebagai manusia itu menjadi pribadi yang lebih tajam, membentuk karakter, maksudnya untuk lebih bijaksana dan bertumbuh dalam karakter serta iman, Pak. Oke, terima kasih Bu Nina. Yang lain, ayo yang lain. Pikir baik-baik nih, ada apa di sini? Uhuy. Apa? Ya, mungkin Apakah ada saya pria bisa di sini, Pak? Mau dengar suara pria, Pak? Iya Biasanya silakan. mereka Dari tadi yang berapi-api, Pak. berpendapat para wanita nih. Pedangnya Iya. mana pedangnya? Pedangnya nggak ada nih di sini nih. Saya boleh, Pak. Para pria. Oke, boleh Bu Nancy, silakan Bu Nancy. Ya, Pak, terima kasih. Dari saya tadi ya seperti yang ibu-ibu lainnya katakan tadi. Jadi memang di dalam kehidupan ini kita saling menajamkan satu dengan yang lain, mungkin dengan menguatkan, mengingatkan, ataupun menegur dalam kasih. Bahkan sekalipun ada konflik yang terjadi, itu membuat iman makin bertumbuh dua-duanya. Jadi mungkin saling bergesekan, tetapi itu nantinya yang muncul adalah iman yang bertumbuh, yang saling menguatkan, yang akhirnya menuju kemuliaan. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oh keren, terima kasih Bu Nancy. Ayo Pak Yusa, silakan Pak Yusa. Silakan Pak Yusa. Ya, halo Pak Yusa. Raise hand loh. Bisa di open mic-nya Pak Yusa? Sudah Pak, itu udah terbuka Pak tadi mic-nya Pak. Silakan Pak. Besi menajamkan besi. What happened there? Seperti ini signalnya masalah ini, Pak Yusak. Oke, yang lain aja. Bapak Ibu yang bapak-bapak yang lain, saya persilakan. Ferry, saya mau menambahkan Pak. Oke, Bu Nina, silakan. Pembentukan pertumbuhan karakter yang terjadi lewat hubungan, Pak. Oke, siap. Yuk kita baca bahasa Ibrani-nya yuk. Ini Bu Ida, adakah Bu Ida di sini? Bu Ida ada, Pak. Hadir, Pak. Oke, Bu Ida bisa praktis reading di sini? Maaf Pak, kurang dengar. Oh ya, oke. Ini ada alef, ini ada yod, ada res, ada vav, ada nun. Dibaca iron, bed, bisa ada bed lagi ini res, ini zaid, ini lamet, b farsel. Kemudian ada yahat. Artinya apa di sini? Besi ini diulang 2 kali loh Bapak Ibu. Iron itu juga iron itu nama besi juga, tapi kenapa ini iron ini besi, B farsel ini juga besi. Tapi ini yahat ini satu
Jadi ada dua besi yang menjadi satu. Ada dua besi yang menjadi satu. Tapi itu diterjemahkan besi menajamkan besi. Ada dua besi yang dijadikan satu. Ayo, ini ada teka-teki di sini. Kenapa yang satu tidak menggunakan kata iron juga? Kenapa yang satu memakai kata iron, yang satu juga memakai kata bevarsel? Bevarsel, besi di dalam besi. Yang yahat ini dijadikan satu. What the meaning is? Pak Ya. Ferry, kalau misalnya dua dijadikan satu kan adalah suami istri. Ya betul Iya, itu. suami istri. Nggak ada yang lain. Tetapi mari kita lihat nats ini, Amsal 27 ayat 17. Besi berada di dalam besi dan dijadikan satu. Ya seperti suami istri. Lalu apa di sini? Ini bahasanya. Itulah kita belajar bahasa Ibrani ini gunanya untuk ini gitu loh, maksud saya Bapak Ibu. Apa rahasianya di situ ya? Rahasianya ada di dalam bahasa Ibrani, kita lihat dalam gematria. Nah, iron itu iron ya iron ini loh. Ya, iron ini memiliki nilai gematria 267. Kalau dihitung, jadi Bapak Ibu hitung sendiri ya. Nanti ini alef itu 1, yod itu berapa, res itu berapa, vav itu berapa, nun itu berapa. Ini nilainya 267. Kemudian kata barsel ini ya. Ini ya, kemudian bukan cuma barsel ini doang Bapak Ibu, yaitu kata-kata yang tertulis di sini kalau Bapak Ibu masukkan itu adalah 239. Ini ya, barsel ini. Jadi 267 disebelahkan dengan 239. Loh, apa ini? Besi sama besi dijadikan satu di dalam kudung ehad, kesatuan. Kesatuan dalam kupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disinilah letak kita harus belajar makna lebih dalam. Kata yang sama, jadi gematria itu gini. Gematria adalah sebuah ilmu tafsir, sebuah ilmu untuk memahami makna di mana kata yang memiliki nilai yang sama itu memiliki sebuah koneksi. Jadi kata A kalau nilai gematrianya sama dengan kata B, ya dua-duanya ini berhubungan. Nah, 267 iron itu juga merupakan kata nazir, nasar, nasaret. Nasaret itu ya Bapak Ibu memiliki gematria 267. Kata ini nasar itu memiliki arti ditabiskan, memiliki arti dikuduskan. Keren ya? Jadi besi 267 besi dengan besi itu untuk ditabiskan, untuk dikuduskan, untuk dipisahkan. Kalau Bapak Ibu tahu cakrawala, kata cakrawala itu juga sesuatu yang padat yang seperti besi dipukulkan. Nah, kata nasar itu nazir atau nasaret ya, juga digunakan dalam konteks keter, sesuatu yang dimuliakan. Bapak Ibu dapat baca nanti Kejadian 49 ayat 26 dan Imamat 25. Menunjukkan bahwa hidup yang dipisahkan untuk Allah adalah sesuatu yang dihargai dan kudus. Yuk kita lihat kalau 239 artinya apa. 239 ini adalah makna kata yang sama adalah goral. Goral itu
itu artinya warisan ilahi. Goral itu artinya membuang undi, jatuh undi sama Anda. Kayak Yunus diundi ternyata jatuh. Seperti kayak karunia khusus untuk Anda. Jadi goral ini adalah warisan. Ketika warisan ilahi, ketika karunia-karunia, ketika hadirat Tuhan itu memberikan warisan ke dalam hidupmu, dan itu harus bersama-sama dengan nasar, sebuah kehidupan yang harus terpisah, dikuduskan, dikhususkan, nasir ya, orang nasir. Gila ya Bapak Ibu. Artinya itu begitu. Jadi supaya Anda dapat memuncak ke hari yang ke-50 dan masuk ke dalam hari yang ke-8, head itu Bapak Ibu ada lambang besi, menajamkan besi. Di mana bukan berarti kedua orang saling bertuburkan, tidak. Saling menguduskan, saling menjaga. Suami ditegur sama istrinya, jangan ngerokok lagi, jangan main judi lagi, jangan, ada kekudusan di situ karena engkau sekarang sudah miliknya Allah. Begitu juga suami negur sama istri, jangan belanja online terus, entek duitmu, kasih saja persepuluhan kepada Tuhan. Ya, ngasih persembahan saja susah, beli online nggak susah. Ini pergurau ya Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Goral, nasir 267 dan 239. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26. Ketika para murid-murid itu membuang undi untuk menggantikan Yudas yang telah mati gantung diri. Dan jadi itu pilihan Allah. Ketika Allah menunjuk Anda sebagai gembala, ketika Allah menunjuk Anda sebagai pemimpin jemaat, ketika Allah memberikan Anda karunia, menunjuk Anda dengan karunia nasihati, karunia memberi, karunia apapun itu merupakan sebuah waktu proses benturan agar Anda ditabiskan, agar Anda dikuduskan. Sesama menajamkan sesama. Karuniamu ditajamkan sama sesamamu. Khotbahmu itu loh, kok mulek sih? Khotbah kok kesaksian saja. Nah, Anda ditajamkan. Lalu, song leader suaranya kok fales. Anda ditajamkan. Main musik, kok nggak cepet sih kamu cari chordnya? Anda ditajamkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mencerminkan sebuah kesinambungan jikalau itu ditudungi dalam tudung doa. Ada kekuatan, ada energi yang Tuhan ingin pakai. Akan ada kelahiran di situ. Akan ada kehidupan di situ apabila digunakan sebagaimana petunjuk yang Tuhan lakukan. Nah Bapak Ibu, maknanya bagaimana goral dan barsel atau goral itu karunia dan besi. Kita dapat membuat suatu tarikan perbandingan di sini. Lambang menajamkan, lambang konflik, lambang perang. Disejajarkan dengan lambang takdir, ketetapan, bagian yang ditentukan. Jadi kalau orang berperang, dia tertentu memperoleh harta. Orang yang berjuang, berusaha, selalu memperoleh skill. Menyiaratkan bahwa proses pembentukan dalam kehidupan kita menajamkan hidup tidak lepas dari bagian yang Tuhan tetapkan agar kita memiliki warisan, yaitu rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan Anda sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu, jikalau goral, barsel, dan nasar ini dijadikan satu dalam tudung doa, kita dapat memiliki pesan bahwa takdir panggilan ilahi tentu akan mendatangkan besi, tentu akan mengasah hidup Anda. Ketika Anda dipanggil Tuhan, ketika Anda dipersiapkan untuk hal yang terbaik bagi Tuhan, tentu akan ada goncangan, tentu akan ada penderitaan di situ, tentu akan ada pemurnian di situ.
dan keduanya bertemu secara mendalam dalam tempat yang tampaknya sederhana, yaitu Nazaret. Gila ya, gila ya. Aduh, ini bisa punya hubungan juga dengan Nazaret. Jadi orang-orang Nazaret itu ternyata orang yang selalu memberikan counter, tidak disukai sama imam-imam di Yerusalem, tidak disukai dengannya, karena kita telah belajar bahwa Nazaret ada suatu desa kecil yang terbentuk dari para keturunan Raja Daud yang pulang dari Babel. Dia sudah nggak ingin lagi duduk di atas tahta. Mereka sudah tidak ingin lagi hidup di atas imam-imam dudukan keagamaan. Mereka ingin mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidupnya di Nazaret, orang yang benar-benar mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Nazaret ini sebagai petunjuk bahwa Anda semuanya ini adalah orang Nasrani, Nazaret, orang Nazaret, pengikut Yesus dari Nazaret yang telah memiliki karunia dalam hidupnya untuk dibentuk, dipertajam. Itu loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, di balik gora nasib seseorang tersembunyi penajaman. Jadi di balik Anda belajar Alkitab di sini, Anda dituntun, Anda ditajamkan. Karena apa? Karena ada nasib yang Tuhan sedang tentukan. Ada warisan yang Tuhan ingin tumbuhkan. Seperti Nazaret menjadi tunas, menjadi bengkel rahasia untuk Yesus bertumbuh dari usia berapa sampai usia berapa. Di sana dia tinggal. Membentuk seorang hamba Tuhan yang sejati. Jadi pedang besi menajamkan besi. Di sanalah seorang hamba Tuhan sejati sedang dipersiapkan untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, mari kita sederhanakan, kita belajar ya. Kita sudah belajar setiap huruf itu memiliki angka dan itu adalah gematria standar. Sekarang kita belajar salah satu model gematria, bukan gematria nilai standar juga, tetapi yaitu mispar katan, gematria katan. Di mana gematria katan ini menghilangkan nilai 0. Jadi kalau 10 ya berarti 1. Kalau 100 ya berarti 1. Kalau 1000 ya berarti 1. Jadi nilai 0-nya semua dihilangkan. Bila nilai 0-nya semua dihilangkan, iron itu memiliki nilai gematria 15 dan Bersel memiliki nilai gematria 14. Jadi penulis Alkitab enggak ujuk-ujuk nulis Bapak Ibu, ada tujuannya kenapa besi menajamkan besi. Artinya apa 15? 15 atau iron itu adalah afif. Jadi 15 itu adalah huruf afif, melambangkan hidup baru, kelahiran baru, kebangkitan baru, pembebasan, yaitu Pesat Paskah. Afif melambangkan Paskah. Jadi dalam kelahiran baru Anda, dalam kehidupan baru, kemudian Bersel itu 14. 14 itu adalah Daud. Daud itu 14. Di Nazaret akan ada keturunan Raja Daud yang akan membebaskan kita, memberikan warisan-warisan ilahi dan membantu hidup kita dengan pedang, dengan pukulan, dengan bentukan ilahi agar kita dapat dipakai Tuhan dalam rencana kehendak Tuhan. Loh, ini gak bisa dibaca kalau pakai bahasa Indonesia. Dari tadi Bapak Ibu kan bacanya di Pesat pada level kupasan kue lapis yang di atas. Sekarang tak buka kue lapis yang di belakangnya lagi, Karena ini semua adalah hikmat roh yang ditanamkan Roh Kudus sejak semula. Dan mari kita belajar untuk melihat dari Pesat menjadi Sot, dari Logos menjadi Rema.
Nah, kemudian kita akan pergi sekarang bahwa bahwa huruf het juga memiliki nilai angka. Jadi huruf het memiliki bentuknya tadi sudah kita pelajari, bentuknya kayak zain dan waw, memiliki piktografi masing-masing, dan het memiliki makna kata hidup, kehidupan, dan memiliki filosofi sendiri. Lalu angkanya itu 8. Nah, apa makna angka 8 ini dalam kaitan dengan het? Het itu berbicara angka 8 di dalam Alkitab, berbicara perjanjian sunat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kejadian 17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat dan haruslah dikerjakan pada hari yang ke-8. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kata yom. Ada kata hari di sini, yaitu yom. Yom itu bukan berbicara tentang 24 jam, tetapi ada bagian. Jadi pada bagian yang ke-8, pada minggu yang ke-8, kita harus menyunat hati kita. Kita harus membatasi hidup kita. Kita harus, aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Aku sudah menjadi hamba Tuhan. Aku sudah menjadi alat Tuhan. Yang untuk kemuliaannya kita harus membatasi. Kita harus menjaganya. Supaya kita tidak geludung kayak Daud, terjun ke bawah. Nah, kata yom memiliki literasi itu masa, bagian. Jadi tergantung konteks ya. Jangan dipikir yom itu 24 hours. Jadi itu penjelasannya begitu mendalam terkait kejadian pasal yang pertama. Nah, dalam kejadian pasal 17 ayat 12, yom secara literal dalam konteks ritual hukum Taurat ini digunakan dalam arti 8 hari. Namun dalam tafsir simbolik profetik, 8 dapat dibaca 8 masa, di mana seseorang dalam masa-masa pertumbuhan rohaninya, ketika dia harus disunat hidupnya, seperti dalam Roma 2 ayat 29, mereka dapat menyerahkan diri secara penuh batinnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, perayaan Hanukkah atau sesuatu yang terjadi pada masa intertestamentum antara Maleakhi, kitab Maleakhi ke dalam perjanjian baru, ada masa yang disebut intertestamentum, maka timbullah Hanukkah, perayaan terang, hari raya pentabisan, festival terang. Saya sudah mengajarkan, kalau Bapak Ibu mungkin baru pertama kali mendengar kata perayaan Hanukkah, Bapak Ibu bisa lihat YouTube di saya ada, YouTube di Burita juga ada, banyak di sana. Di mana peristiwa Hanukkah itu terjadi ketika bait suci yang telah dikotorkan, ya, dinajiskan Bapak Ibu oleh bangsa Yunani, orang-orang Romawi di sana, dia di situ dikuduskan. Dan dalam proses itu ada yang disebut menorah yang diisi oleh minyak yang seharusnya bertahan dalam 1 hari, tetapi ternyata minyak itu menyala terus. Hal yang mustahil terjadi selama 8 hari. Nah, Hanukkah, hari raya terang, dipahami bagaimana terang itu menerangi dunia selama 8 hari, mengkuduskan dunia selama 8 hari, dan itu terjadi pada saat 25 Kislev, 8 hari lamanya. Dan di dalam 25 Kislev lah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikasih Tuhan? Di dalam catatan kronograf, ya, pada tahun 354 yang ditulis oleh Forius Dionis Philokalus, dia seorang Kristen Romawi, ya, ahli kaligrafi.
Dia menuliskan kepada seseorang yang bernama Valentinus, seorang bangsawan Kristen. Di tahun itu, pada 354 Masehi, dia menuliskan sebuah berita bahwa Kristus lahir di Bethlehem, Yudea 8 hari sebelum 1 Januari. Dan itu jatuhnya adalah 25 Desember. Nah, jadi kelahiran Kristus itu benar-benar ada dalam catatan sejarah 25 Desember. Jadi ya, kesempatan ini saya tidak sedang mengangkat sebuah pemahaman mengapa bapak-bapak gereja menentukan 25 Desember. Itu bisa kita baca nanti secara pesat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi dalam catatan ini 8 hari adalah kehidupan cinta kasih Tuhan, perjanjian anak domba, perjanjiannya diberikan kepada manusia, terangnya bercahaya bagi kita, sunat pemisahan kita terhadap dunia yang gelap ini yang diberikan. Jadi angka 8 adalah cinta kasih Tuhan buat Anda dan saya dalam pernikahan antara jemaat dan Tuhan, antara Allah dan manusia di dalam energi doa. Jadi kita harus memagari hidup kita dalam pagar firman Tuhan yang di dalam doa. Mari kita latihan menulis huruf Het, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, seperti ini. Buat angka 7 dulu, Bapak Ibu. Ya. Ini adalah huruf Het. Bapak Ibu dapat melatih nanti di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini, malam hari ini, dimanapun kami berada. Kami memasuki minggu yang ke-7. Engkau sudah memenuhi kami dengan roh-Mu. Engkau sudah menguasai hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mengkhususkan kami untuk kerajaan. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami dan menuntaskan karya-Mu. Aku serahkan jemaat-Mu, aku serahkan Bapak Ibu yang belajar di tempat ini. Kiranya Engkau yang membentuk mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.